Sekarang kita masuk ke bab 3. Nah, materi pertama ini mengenai jenis badan usaha ya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu badan usaha ya. Nah, badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan masyarakat. Nah, suatu badan usaha disebut sebagai kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum ya. Artinya ya, badan usaha tersebut memisahkan antara harta kekayaan pemilik pribadinya atau pendirinya dengan harta untuk badan usaha yang didirikannya ya. Jadi uangnya itu dipisahkan. Uang untuk usaha sama uang untuk keperluan pribadi. Nah, itu maksudnya berbadan hukum. Kemudian, badan usaha juga disebut dengan kesatuan ekonomis, ya. Jadi, di situ faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapatkan laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, itu maksudnya kesatuan yuridis dan ekonomis. Nah, selanjutnya ini ada badan usaha dan perusahaan. Nah, seringkali banyak orang menyamakan antara badan usaha dengan perusahaan. Nah, ini padahal itu berbeda. Apa perbedaannya? Nah, lihat pada kolom di bawah ini. Nah, ada 3 aspek yang membedakan badan usaha dan perusahaan ya. Nah, yang pertama dari segi tujuannya, kalau badan usaha tadi tujuannya adalah mencari laba atau memberi layanan, tapi kalau perusahaan tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa ya. Itu perbedaannya. Nah, sebenarnya anak-anak antara keduanya ini memiliki keterkaitan ya. Nah, ini kita lanjut ke aspek keduanya aja. Saya jelaskan di aspek kedua. Jadi dari segi fungsi, ya, kalau fungsinya badan usaha ini adalah kesatuan organisasi atau badan untuk mengurus perusahaan. Kalau perusahaan fungsinya itu untuk mencapai tujuan dari badan usaha ini. Jadi intinya itu kayak gini. Jadi badan usaha kan tujuannya itu mencari laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk mencari laba dan memberikan layanan kepada masyarakat, ya badan usaha ini menggunakan perusahaan. Jadi perusahaan itu sebagai alat bagi badan usaha untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari laba atau memberikan layanan ya. Jadi kalau badan usaha itu sudah berhasil menghasilkan barang atau jasa, nah nanti barang atau jasanya ini dijual kepada masyarakat. Nah, sehingga akan diperolehlah apa? Keuntungan. Nah, itu maksudnya. Kemudian bentuknya dari segi bentuk, kalau badan usaha ini berbentuk yuridis atau hukum. Nah, ini contohnya seperti PT, CV, firma atau koperasi. Untuk perusahaan, ini bentuknya pabrik, bengkel, dan unit produksi. Selanjutnya, ini ada jenis badan usaha berdasarkan bidang kegiatan. Yang pertama ada badan usaha jasa, terus ada perdagangan, industri, ekstraktif, dan agraris. Untuk yang pertama, ini ada badan usaha jasa. Nah, badan usaha jasa itu adalah badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Jadi, dia itu tidak menjual barang, tapi menjual jasa atau keahlian yang dimilikinya, ya. Nah, contohnya itu ada bank ya. Kalau bank berarti dia memberikan jasa misalnya penyimpanan uang atau peminjaman. Kemudian ada salon kecantikan ya. Misalnya dia itu memberikan layanan atau memberikan jasa rias atau potong rambut ya.
Kemudian ada jasa konsultan. Nah, ini berarti orangnya ini memberikan jasa misalnya konsultan pajak ya. Itu untuk merencanakan pajak dari perusahaan. Kemudian ada perusahaan travel ya. Nah, kalau perusahaan travel berarti dia itu apa? Mengantarkan ya. Jadi dia itu mengantarkan orang ya ke suatu tempat tertentu. Kemudian usaha bengkel, misalnya jasa untuk menambal bahan, menservis dan sebagainya. Itu untuk badan usaha jasa. Jadi badan usaha jasa ini pendapatannya dilihat dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya ya, atau si pihak konsumen. Yang kedua yaitu badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi untuk badan usaha perdagangan ini dia tidak memproduksi barang ya, tapi dia membeli barang ya. Jadi dia itu membeli barang ya. Nah, setelah barang itu terbeli, kemudian dia jual kembali ya. Kayak gitu, itu badan usaha perdagangan. Nah, contohnya ini ada pedagang eceran, minimarket ya, seperti Indomaret, Alfamaret, dan sebagainya. Contoh yang lebih dekat itu seperti toko di sekitar kita itu juga termasuk dalam badan usaha perdagangan ya. Selanjutnya ada badan usaha industri ya. Jadi badan usaha industri itu merupakan badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak ya, atau keuntungan yang lebih. Nah, ini kita misalkan di situ ada contoh PT Gudang Garam ya. Jadi kalau di PT Gudang Garam dia kan pabrik untuk memproduksi rokok ya. Jadi dia itu mengolah dari bahan bakunya yang berupa tembakau ya, kemudian diolah untuk menjadi rokok ya, kemudian dijual gitu. Kemudian ada PT Unilever ya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing bahwa PT Unilever ini biasanya memproduksi sabun, terus pasta gigi ya. Nah, itu kan terbuat dari bahan kimia. Nah, dari bahan kimia itu kemudian diolah, akhirnya jadilah sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah contoh dari badan usaha industri ya. Jadi pendapatannya itu berdasarkan dari penjualan produk yang telah dihasilkan ya. Selanjutnya ini ada badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga memperoleh manfaat tertentu ya. Jadi manfaat yang diperoleh dari dia itu mengambil hasil alam itu bisa berupa keuntungan dari hasil penjualan atau manfaat lainnya ya. Nah, contohnya ini ada pertambangan. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kalau pertambangan berarti itu langsung mengambil mineral dari dalam tanah. Kemudian ada perikanan laut. Berarti langsung mengambil ikan yang ada di laut tanpa perlu membuat kolam atau tambak. Jadi nanti hasil dari pengambilan ikan yang ada di laut kemudian dijual kayak gitu. Kemudian ada penebangan kayu ya, berarti dia itu menebang kayu yang ada di hutan secara legal. Kemudian dia dapat menjualnya atau dapat dimanfaatkan dalam hal lain yang mungkin akan menguntungkan dia. Kemudian ada pembuatan garam. Nah, itu berarti kan mengelola air laut untuk dijadikan garam. Kemudian garamnya dapat dijual sehingga diperolehlah keuntungan kayak gitu ya. Itu maksud dari badan usaha ekstraktif.
Yang selanjutnya ini ada badan usaha agraris ya. Badan usaha agraris ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, untuk badan usaha agraris ini biasanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat ya. Untuk yang pertanian berarti ini dia mengolah tanah. Jadi tanah itu ditanami dengan tanaman. Nah, nanti dari hasil dia menanam ya nanti dijual. Misalnya menanam padi, kemudian kalau sudah panen dia jual dan lain sebagainya. Kemudian ada peternakan ya, berarti untuk peternakan ini dia itu berarti mengolah tanah untuk dijadikan tempat hidup ternak ya. Contohnya itu seperti ternak ayam, ternak sapi dan lain sebagainya. Kemudian ada perkebunan. Ini berarti dia itu mengolah tanah untuk ditanami suatu komoditas yang berharga, misal tanaman teh dan lain sebagainya. Kemudian ada perikanan darat ya. Jadi kalau perikanan darat ini maksudnya mengolah tanah untuk dijadikan tambak sebagai tempat memelihara ikan lele dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, nanti dari hasil dia berternak lele kemudian dia jual untuk memperoleh keuntungan. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai badan usaha ya.